tapi nggak ada masalah ya, sama saja. Oke, berikutnya ada C1 dan C2 masing-masing nilainya. Oh iya, sebentar, saya ganti dulu ya, pakai yang 100 mikro. Ada C1 dan C2, saya pakai yang 100 mikro. Kemudian Q1 dan Q2. Untuk Q1 dan Q2 itu saya pakai yang jenis NPN transistornya ya. Q1 dan Q2 semuanya NPN dengan seri yang sama, nomor seri yang sama, yaitu 9014, bisa pakai 9013. Pokoknya jenis transistor NPN apapun bisa ya, yang penting jenisnya NPN. Dan untuk nilai R3 dan R4 nya untuk teman-teman, kalau transistornya berbeda itu nilai R3 dan R4 nya juga berbeda ya. Silakan teman-teman cari mencari nilai hambatan untuk kaki basis masing-masing transistor ya. Tapi yang saya terapkan di sini untuk Q1 dan Q2 transistornya itu saya R basis pakai 68 kilo ohm. Oke, sekarang kita masuk pembahasannya. Ketika tegangan masuk melalui R1, R2 dan R3 ya. Ketika R1 dan R2 sudah teraliri arus, maka arus akan masuk ke kaki D1 dan D2 ya. D1 dan D2. Kemudian kaki negatif akan terhubung ke ground. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ketika kondisi Q1 atau salah satu dari Q1 maupun Q2 itu sudah saturisasi ya. Saturisasi itu ibarat saklar nempel jalurnya ya, terhubung. Lawan dari saturisasi itu cut off, yaitu terbuka atau putus. Kalau terbuka seperti ini berarti tidak ada arus yang mengalir ya. Oke. Ketika D1 menyala lebih awal ya, ketika D1 itu menyala lebih awal, maka sudah dipastikan Q1 ya, untuk transistor Q1 itu kondisinya saturisasi ya, yaitu antara kaki kolektor dan emitor ada hubungan ya, alias menyatu, sehingga kaki negatif pada D1 maka akan terhubung ke kolektor ke emitor ya, sedangkan emitor dari Q1 itu terhubung ke ground ya, atau sumber negatif baik Q1 maupun Q2 ya. Q2 itu masing-masing emitornya terhubung ke sumber negatif atau ground. Jadi ketika Q1 nya aktif berarti kondisinya seperti ini. Lihat pada kaki kolektor pada Q1 ya, kaki kolektor Q1 itu terhubung ke negatifnya dioda cahaya atau LED ya. Ketika dia menyala berarti emitor dan kolektor pada Q1 dia terhubung seperti ini ya, dan kondisi terhubung ini disebut dengan kondisi saturisasi. Kemudian kenapa ini Q1 bisa kondisi saturisasi antara kolektor dan emitor itu terhubung ya? Di situ kaki basis lihat menuju ke R3 ya, menuju ke R3. Dan R3 itu mendapatkan sumber VCC langsung ya dari 9 volt. Kemudian outputan dari R3 itu akan terhubung ke basis Q3 dan negatif C1 ya, negatif C1. Dan positif C1 itu terhubung melalui kaki negatif D2 ya. Oke, sekarang kita bahas di Q1 ya, ketika saturisasi. Oke, kembali lagi ke fungsi kapasitor ya, atau elko. Elko itu berfungsi untuk menyimpan arus listrik ya. Ketika menyimpan berarti ada proses pembuangan ya. Nah, istilah seperti ini kita sebut saja proses pengisian dan pengosongan atau pembuangan. Ketika C1 itu sedang membuang arus ya, membuang muatan, membuang pulsa melalui kaki negatifnya, maka Q1 akan dalam kondisi aktif ya. Q1 akan dalam kondisi aktif.
Dan ketika C1 itu sedang membuang muatan atau membuang pulsa, maka C2 sedang mengisi muatan, ya. Ketika Q1-nya aktif dan C1 membuang, awas, ketika C1 itu membuang, ya, C1 itu membuang, otomatis Q1 aktif. Q1 aktif atau saturisasi. Ketika saturisasi berarti kondisi D1 menyala. Dan kondisi C2 berarti sedang mengisi, tidak sedang membuang, ya. Sedang mengisi untuk C2. Dan ketika sudah terisi penuh pada C2, ya, pada C2 ketika muatan itu atau arus listrik itu sudah terisi penuh, maka akan melakukan proses pengosongan atau pembuangan pulsa, ya, pada C2. Ketika proses pengosongan pada C2 atau pembuangan pulsa, maka akan dihubungkan atau dibuang ke kaki basis Q2. Otomatis Q2 akan aktif. Nah, ketika C2 tadi itu sedang melakukan proses pengosongan atau pembuangan pulsa, otomatis C1 sedang melakukan pengisian, ya. Kalau sedang melakukan pengisian, contoh C1 sedang melakukan pengisian, berarti Q1 tidak aktif, ya. Berarti Q1 tidak aktif. Kaki kolektor pada Q1 dan emitor maka akan kondisi cut off, tidak saturisasi, ya, atau cut off. Otomatis D1 tidak menyala, ya, sebab C1-nya sedang melakukan pengisian. C2-nya sedang melakukan pembuangan atau proses pengosongan, ya. Pembuangan itu nanti akan dihubungkan ke basis Q2. Berarti Q2 akan aktif, ya. Ketika Q2-nya kondisinya aktif, berarti saturisasi antara kolektor dan emitor, maka terhubung. Sedangkan emitornya terhubung ke sumber negatif, ya, emitornya. Dan otomatis kaki negatif pada D2 juga akan terhubung ke sumber negatif juga, ya. Sebab untuk kaki positif masing-masing D1 dan D2 sudah terhubung atau sudah mendapatkan sumber positif, ya. Dan proses ini akan terus berulang kali seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.